Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran tauhid atau pelajaran akidah. Dan kita sekarang telah masuk pada pelajaran yang pertama tentang tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan-tingkatan agama ada 3, yaitu yang pertama Islam, kemudian iman, dan kemudian ihsan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Makna Islam disebutkan dalam kitab ini adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara menauhidkannya, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, jadi makna Islam itu ada 3 bagian. Yang pertama menyerahkan diri kepada Allah dengan cara menauhidkannya, kemudian tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan, dan yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Baik, kita simak apa yang dimaksud dari makna Islam ini. Penjelasan makna Islam ini adalah yang pertama, makna menyerahkan diri kepada Allah dengan cara menauhidkannya adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan. Esa artinya satu, ya. Jadi maksudnya mengesahkan adalah menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah dalam beribadah. Kita sholat bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Begitu juga ketika kita berzakat, haji, serta ibadah-ibadah yang lain. Itu hanya diperuntukkan hanya untuk Allah semata. Nah, itu maksud dari mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ada orang yang sholat karena mau dilihat sama temannya, mau dapat pujian dari temannya, maka ini tidaklah benar. Ya, ada yang berpuasa karena mau dipuji, ya, mau dikatakan hebat bahwa masih kecil sudah bisa berpuasa. Nah, ini juga termasuk hal yang terlarang, ya. Itu kita akan bisa terjerumus kepada kesyirikan atau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengesahkannya lagi. Kemudian makna yang selanjutnya, makna tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Yang dimaksud dengan ini adalah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang Allah. Jadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan seluruh larangannya. Jadi Allah memerintahkan kita sholat, maka kita harus sholat. Allah memerintahkan kita puasa, maka wajib kita berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk berbaik, melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita, maka kita wajib, ya, memuliakan kedua orang tua kita. Kita dilarang untuk
mengganggu orang lain, maka kita tidak mengganggu orang lain. Inilah makna tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang ketiga adalah makna berlepas diri dari kesyirikan, dan pelakunya adalah membenci kesyirikan. Ya, perbuatan syirik adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang pergi ke sebuah kuburan keramat, kemudian meminta doa ke sana atau meminta perlindungan ke sana, maka ini adalah kesyirikan. Ya, begitu juga orang yang pergi ke dukun, ya, untuk berobat misalnya. Dia sakit, pergi ke dukun berobat. Nah, ini salah satu bentuk kesyirikan yang biasa terjadi di sekitar kita. Nah, ini wajib kita membencinya. Ya, wajib kita membenci segala bentuk kesyirikan. Ya. Dan serta tidak mencintai orang-orang yang berbuat kesyirikan atau orang-orang musyrik. Ya. Jika ada orang musyrik atau berbuat kesyirikan, kita tidak boleh mencintainya. Ya, justru kita harus membencinya. Ya. Akan tetapi membencinya bukan berarti kita boleh memukulnya, menganiayanya, menzoliminya. Ya, kita tidak boleh mencaci maki mereka. Justru kita harus tetap berbuat baik. Ya. Ya. Salah satu bentuk dari membenci orang-orang pelaku syirik, ya, adalah dengan tidak mengikuti, ya, cara mereka, ya, cara hidup mereka, tidak menyerupai mereka. Misalnya orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang ketika tahun baru mereka meniup trompet, maka kita tinggalkan yang semisal itu. Ini bentuk kebencian, ya. Atau ketika kita tinggal di negeri-negeri mereka, maka kita pindah. Ya, misalnya kita tinggal di negara atau di daerah yang banyak orang kafir di sana. Maka kita tinggalkan tempat itu, mencari tempat tinggal yang rata-rata penghuninya adalah orang-orang muslim. Nah, ini salah satu bentuk dari membenci orang-orang musyrik. Ya. Baik. Sekarang kita akan menjelaskan dari manakah diperoleh, ya, tingkatan agama ini. Ya. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Dari mana kisah ini? Dari mana diambil ini? Ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Pernah sahabat Umar bercerita bahwa suatu hari mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang datang, ya, laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, ya. Kemudian rambutnya sangat hitam. Tetapi orang ini tampak bersih di padang pasir, ya. Ini di padang pasir yang sangat kering, ya. Tetapi orang ini sangat bersih. Tidak nampak darinya bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh. Sementara para sahabat tidak ada yang mengenali mereka. Ya. Kalau tidak ada yang mengenali mereka, berarti bukan orang di situ. Berarti bukan penduduk Makkah. Ya. Bukan penduduk Makkah. Nah, kalau dia bukan penduduk Makkah, berarti orang dari negara lain.
dari negeri lain. Berarti dia harus melakukan perjalanan jauh melewati gurun pasir. Nah, orang yang melewati gurun pasir kemudian pakai pakaian warna putih itu pasti akan kotor. Ya, rambutnya juga pasti akan berdebu. Tetapi tidak dengan orang ini. Ya. Dia tetap pakaiannya putih bersih dan rambutnya tetap hitam dan sangat hitam. Nah, laki-laki ini kemudian menemui Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 hal. Ya, apa pertanyaannya? Dia bertanya, apa itu Islam? Ya, apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Ya. Kemudian lelaki ini bertanya lagi tentang iman. Apa itu iman? Ya. Apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawabnya. Ya. Menjawabnya adalah iman adalah engkau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir baik ataupun takdir yang buruk. Ya. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, apa itu ihsan? Ya. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah kembali menjawab bahwa ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Dan hadis ini sangat panjang, ada beberapa lagi pertanyaan, tapi dari kisah ini maka disimpulkanlah 3 tingkatan agama ini. Ya. Yang pertama kali disebutkan adalah al-Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, inilah tingkatan. Tingkatan yang pertama itu Islam, ini yang paling rendah ya. Tingkatan yang paling rendah itu Islam. Ketika orang sudah Islam, belum tentu dia beriman. Ya. Tetapi ketika dia beriman, maka dia pasti Islam. Dan ketika dia beriman, belum tentu dia mencapai derajat ihsan. Ya. Tetapi ketika dia mencapai derajat ihsan, maka dia pasti beriman dan tentu juga berislam. Ya, makanya ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya. Inilah 3 tingkatan dari agama kita, ya. Jadi jangan dulu senang, saya sudah Islam. Harus berusaha mencapai derajat iman. Ya, setelah mencapai derajat iman, berusaha lagi agar mencapai derajat ihsan. Ya. Baik. Kemudian ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunjuk kepadanya, ya, dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan, maka dengan itu kita akan memperoleh buah yang sangat bagus, yaitu kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dan bahagia, baik itu di dunia dan begitu pula di akhirat. Ya, kita akan mendapatkan sorga dan kita akan selamat dari api neraka. Membenci orang-orang kafir,
ya, membenci orang-orang kafir itu telah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4 itu dikatakan, ya, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya, jadi penolakan Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir itu sangat keras. Ya, sangat keras. Nah, inilah yang kita contoh. Ya, kita tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Ya, sekarang ini banyak yang mencintai orang-orang kafir karena dia pemain bola misalnya. Kalau pemain bola walaupun orang dari negeri kafir, wah, diikuti pakaiannya, diikuti model rambutnya. Ini salah satu bentuk mencintai orang-orang kafir. Padahal ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya. Baik, ya. Jadi silahkan disimak video ini, ya. Kemudian berusaha untuk dipahami maknanya. Paling tidak anak-anakku sekalian bisa menjelaskan tentang 3 tingkatan agama. Ya. Kemudian bisa menjelaskan apa itu makna dari Islam. Ya. Kemudian bisa menjemputkan bentuk sikap berlepas diri dari orang-orang musyrik. Itu sudah kita contohkan, ya. Baik, jadi 3 tingkatan agama. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ya. Kemudian apa makna Islam? Ya. Perhatikan makna Islam: menyerahkan diri kepada Allah dengan cara menauhidkannya, tunduk kepadanya dan menjalankan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Ya. Baik. Ya, bentuk-bentuk berlepas diri dari pelakunya itu sudah kita contohkan tadi. Baik. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.